Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ai Putri. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kami, yaitu pengenalan pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah bentuk sistem informasi paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Sistem pemrosesan transaksi selalu dimiliki oleh entitas, yaitu perusahaan, organisasi, instansi, pemerintah. Komponen dan siklus pemrosesan transaksi yaitu pertama siklus pendapatan, kedua siklus pengeluaran, ketiga siklus produksi, dan keempat siklus keuangan. Komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi yaitu input. Input dalam suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Contohnya, pesanan konsumen, slip penjualan, faktur, kartu absen karyawan. Dan yang kedua, proses. Dalam setiap manual terdiri dari kegiatan pemasukan data transaksi ke dalam jurnal. Dalam sistem komputer, prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi jurnal digunakan untuk mencatat transaksi akuntansi keuangan. Register digunakan untuk mencatat jenis lain data yang tidak terkait secara langsung dan akuntansi. Dan ketiga, penyimpanan. Media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar. Buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi-transaksi keuangan perusahaan. Proses pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Contohnya, file transaksi, file master, dan file referensi atau tabel. Output, jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, yaitu antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan neraca saldo. Merancang daftar dan kode akun. Akun atau perkiraan adalah suatu daftar untuk mengelompokkan transaksi yang sejenis. Dalam SAK, akun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu akun real atau akun permanen, yaitu akun yang saldo-saldonya pada akhir tahun periode akuntansi dipindahkan ke neraca. Dua, akun nominal atau akun laba rugi, yaitu akun yang saldo-saldonya pada akhir periode akuntansi dipindahkan ke laba rugi untuk pembuatan laporan laba rugi. Yang pertama, aktiva atau harta. Harta lancar, kas, surat berharga, piutang, wisel, piutang usaha persediaan, perlengkapan beban dibayar di muka. Dan yang B-nya harta tetap, yaitu tanah, gedung, mesin, kendaraan, peralatan, dan sebagai berikut. Yang C, harta tetap tak berwujud, hak cipta, hak paten, merek dagang, goodwill, dan franchise. Yang kedua, utang atau kewajiban. A, utang jangka pendek atau utang lancar, utang usaha, utang gaji, utang wisel, utang bunga, sewa diterima di muka. B, utang jangka panjang, utang hipotek atau obligasi. Dan yang ketiga, modal atau ekuitas, modal sendiri, modal saham, dan laba ditahan. 4, pendapatan, yaitu A, pendapatan usaha, pendapatan jasa salon, pendapatan jasa reparasi. Dan yang B, pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan bunga, pendapatan dari penjualan harta tetap, pendapatan dari komisi penjualan. Yang kelima, B, beban di luar usaha, yaitu beban bunga. Dan C, kode akun atau kode perkiraan. Kode perkiraan adalah pemberian kode pada akun atau perkiraan sehingga setiap akun mudah diingat, dimengerti, dan digunakan. Dalam pemberian kode akun perlu memperhatikan sifat, yaitu mudah diingat, sederhana dan singkat, konsisten, dan memungkinkan adanya penambahan kode akun baru tanpa merubah kode akun yang sudah ada.
ada macam-macam kode akun sebagai berikut. Di sini ada 4 kode akun. Yang pertama kode numerial, yang kedua kode desimal, yang ketiga kode monomit, yang keempat kode kombinasi huruf dan angka. Selanjutnya pemrosesan transaksi berbasis komputer. Di sini penginputan data ke dalam sistem informasi dapat melalui berbagai cara. Yang pertama dengan merekam data ke dalam sebuah formulir, yang kedua dengan menginputkan data langsung ke dalam komputer, yang ketiga dengan SMS, yang keempat itu dengan menginputkan data internet, yang kelima dengan diskon sender, yang keenam sensor yang lain. Lalu selanjutnya dokumen input. Di sini dokumen input adalah formulir atau dokumen sumber yang datanya akan diinputkan ke dalam sistem informasi. Contohnya adalah dokumen penjualan. Di sini fungsi dokumen input itu adalah sarana untuk mengorganisasi suatu transaksi. Yang kedua, sarana untuk memicu tindakan yang diharapkan. Yang ketiga adalah representasi lanjutilitas. Yang keempat, menyediakan data untuk membuat laporan. Berikut proses. Proses itu pemrosesan input itu ada offline. Offline itu biasanya data diinputkan secara batch. Pemrosesan secara batch relatif lebih mudah dibandingkan dengan pemrosesan online. Yang kedua ada yang online. Selanjutnya alternatif pendekatan pemrosesan data. Yang pertama foundation processing approach system batch. Yang seperti operating system based input, seperti operating after online and derivatives. Direct operating implementation processing approach. Yang kedua keuntungan meningkatkan efisiensi pemrosesan data khususnya pada saat perusahaan mesti pemrosesan batch yang sangat besar, memungkinkan pengendalian penggunaan total batch untuk menjamin kekurangan dan kelengkapan data yang diproses. Pemanfaatannya komputer hardware dan software secara ekonomis. Kelemahannya data dalam master file, adanya output of dan data. Jika di kesalahan dalam transaksi, maka koneksi akan kesalahan akan tertunda dan pembobolan mesti memenuhi suatu siklus pemrosesan berikutnya tiba. Yang kedua, immediate processing approach. Yang keuntungannya mampu menyediakan informasi yang update. Transaksi dapat segala diedit pada saat transaksi direkam. Koneksi atas kesalahan dan langsung dilakukan tanpa delay. Yang selanjutnya kelemahannya membutuhkan hardware dan software yang cukup canggih, sistem yang lebih kompleks, lebih sulit dan lebih kompleks dalam membangun jejak dan audit. Terima kasih.